bahwasanya setelah iblis itu diusir dari sorga, maka dia mengatakan kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan sebagian dari manusia yang telah Allah tentukan untuk menjadi pengikutnya. Dan ada hak menjelaskan bahwasanya dari 1.000 orang manusia, 999-nya telah ditetapkan bahwa mereka akan menjadi pengikut iblis. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita telah sampai kepada pembahasan ayat 116 hingga 119 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni dosa mempersekutukan dirinya dengan yang lain, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat sangat jauh sekali. Iyad'una min dunihi illa inatha. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah inatha, berhala. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan apa yang mereka sembah itu tiada lain hanyalah syaitan yang durhaka. La'anahullah. Allah telah melaknatnya. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban masruda. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Dan pasti akan aku sesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternaknya, lalu mereka benar-benar memotongnya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan-ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 116 sampai 119. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut.
Di dalam pembahasan tafsir yang sebelumnya, telah diterangkan makna dari ayat yang mulia ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. Telah dijelaskan juga secara panjang lebar oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah terhadap sesuatu. Namun Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, di dalam Al-Quran itu tidak ada suatu ayat pun yang paling aku cintai selain ayat ini, yakni ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan At-Tirmidzi berkata bahwasanya hadits ini hasan gharib. Kemudian Allah Ta'ala memfirmankan, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Maksudnya adalah orang itu telah menempuh jalan selain dari jalan yang benar, sehingga dia menjauh dari hidayah, dia jauh dari kebenaran, dan membinasakan serta merugikan dirinya di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan dia akan terluputkan dari kebahagiaan dunia itu, terlebih lagi dari kebahagiaan di akhirat. Dan Allah juga menegaskan bahwasanya apa yang mereka sembah selain dari Allah itu tiada lain adalah inatha. Iyad'una min dunihi illa inatha. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inatha adalah berhala. Adapun Abu Abi Hatim rahimahullah berkata bahwasanya pada setiap patung berhala yang disembah oleh manusia terdapat jin perempuan. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ad-Dahhak sehubungan dengan ayat ini bahwasanya orang-orang musyrik mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan mereka mengatakan pula bahwasanya sesungguhnya kami menyembah mereka hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Dan Ad-Dahhak mengatakan pula bahwasanya kemudian mereka menjadikannya sebagai sembahan-sembahan mereka, dan mereka membuat patung-patung dalam bentuk perempuan, lalu mereka menghiasinya dan memberinya kalung. Kemudian mereka berkata, berhala-berhala ini mirip dengan anak-anak perempuan Allah yang kita sembah-sembah itu. Yang mereka maksudkan adalah para malaikat itu. Tafsiran ini
mirip dengan apa yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah patut, wahai orang-orang musyrik, kalian menganggap Lata dan Uzza sebagai anak-anak perempuan Allah? Quran Surah An-Najm ayat 19. Dan maknanya sama juga dengan firman Allah yang lainnya. Wa ja'alul malaikatan ladzina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka menjadikan para malaikat yang Allah ciptakan agar menjadi hamba-hambanya itu sebagai sesembahan mereka. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 19. Oleh karena itulah kemudian Allah meneruskan firman-Nya, wa iyyad'una illa syaitanan marida. Dan dengan menyembah berhala-berhala itu, sesungguhnya mereka tiada lain adalah menyembah syaitan yang durhaka. Maksud dari firman ini adalah sesungguhnya syaitanlah yang memerintahkan mereka untuk melakukan semua penyembahan itu. Dan syaitanlah yang memerintahkan mereka untuk menghiasinya. Dan setan pula yang menjadikan perbuatan mereka menjadi indah di dalam pandangan orang-orang yang menyembahnya. Jadi pada hakikatnya yang mereka sembah itu adalah iblis. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah syaitan. Quran Surah Yasin ayat 60. Dan Allah mengabarkan bahwasanya para malaikat itu pada hari kiamat akan mengatakan tentang orang-orang musyrikin itu yang mengaku bahwa mereka menyembah kepada malaikat di dunia itu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Bal kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihim mu'minun. Dan para malaikat itu menjawab bahwasanya sesungguhnya orang-orang musyrik itu telah menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Quran Surah Saba ayat 41. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka itu dilaknati oleh Allah. La'anahullah. Dan karena Allah melaknatnya, maka Allah telah mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmatnya, serta mengeluarkannya dari tempat yang dekat dengannya. Lalu iblis berkata, Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan. La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Dan iblis itu mengatakan, Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untukku. Yang dimaksudkan dengan firman Allah ini adalah bahwasanya setelah iblis itu diusir dari sorga, maka dia mengatakan kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan sebagian dari manusia yang telah Allah tentukan untuk menjadi pengikutnya. Dan ada hak menjelaskan bahwasanya dari 1000 orang manusia,
999-nya telah ditetapkan bahwa mereka akan menjadi pengikut iblis, sedangkan yang satu orang akan menjadi penentangnya dan menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Sehingga yang satu orang inilah yang kelak Allah masukkan ke dalam sorga. Kemudian Allah memberikan peringatan bahwasanya iblis akan benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Seperti itulah yang difirmankannya di dalam ayat 119. Dan Allah pun kemudian memberitahukan pula bahwasanya iblis mengatakan dia akan membangkitkan angan-angan kosong pada manusia. Yakni iblis menyatakan bahwasanya aku akan menghiasi untuk mereka agar tidak mau bertobat. Aku akan menjanjikan kepada mereka janji-janji yang kosong. Dan aku akan memerintahkan mereka agar menunda-nunda pelaksanaan ibadah. Dan aku, seperti itu kata iblis, akan memperdayai mereka semuanya. Lalu Allah memberitahukan lagi apa rencana iblis selanjutnya, yakni dia mengatakan wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am, dan aku akan menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan adalah manusia akan diperintahkan oleh setan untuk merobek telinga-telinga hewan ternak dan menjadikannya sebagai tanda hewan ternak mereka. Dan mereka melakukannya. Kemudian Allah kembali mengabarkan rencana iblis berikutnya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan-ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksudkan adalah mengebiri hewan-hewan tunggangan. Demikian pula halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Anas, Sa'id bin Al-Musayyab, dan ulama-ulama yang lainnya. Selain itu, ada juga hadis yang meriwayatkan tentang larangan dari melakukan hal tersebut. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, yang dimaksudkan adalah mentato. Dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Allah melaknat para wanita yang mentato dan juga para wanita yang meminta ditato. Para wanita yang mengerik bulu yang tumbuh pada wajah dan para wanita yang meminta hal tersebut. Juga para wanita yang membuat renggang pada gigi-giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam firman-Nya ini terdapat lafaz khalqallah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan khalqallah di dalam ayat ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tafsiran tersebut sejalan dengan makna yang terkandung di dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
La tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah berada di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Menurut para ulama, hal itu maksudnya adalah janganlah kalian mengganti fitrah Allah atau mengubahnya, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka. Penafsiran itu sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah agama Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Dan di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan juga sebuah riwayat yang berasal dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaku di dalam keadaan hanif, lurus dengan kecenderungan terhadap agama yang benar. Akan tetapi syaitan-syaitan mendatangi mereka, dan syaitan-syaitan itu menggoda mereka hingga membuat mereka menyimpang dari agama mereka, dan mereka mengharamkan apa-apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa may yattakhidh asy-syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang teramat nyata. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 116 sampai 119 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 120 sampai 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.